Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Saat ini Tanyun belum memberitahu para istrinya bahwa dia terluka. Tidak peduli berapa banyak rasa sakit yang diderita, Tanyun dapat menanggungnya. Dia tidak akan membiarkan ketujuh istrinya khawatir. Tanyun menghabiskan 5 hari di pagoda abadi lantai pertama. Lengannya yang hilang telah tumbuh kembali, dan tulang rusuk yang patah di dadanya telah kembali normal. Tanyun yang sedang duduk bersila tiba-tiba berdiri. Dia memikirkan pertarungannya sebelumnya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, setelah roh pedang pembantai Dewa Hongmeng dan 11 pedang Dewa Hongmeng lainnya bangun, maka kekuatan teknik formasi pedang juga akan meningkat pesat. Jika aku bertemu orang seperti Sun Chen lagi, aku dapat dengan mudah menghabisinya. Setelah itu, Tanyun membuka pagoda abadi. Dia melangkah keluar dan meletakkan pedangnya ke dalam pikirannya. Tanyun berkata, "Kera tua, kembalilah dan cepat berlatih." Kera iblis melemparkan Sun Chen di telapak tangan kirinya, lalu berubah menjadi cahaya hitam dan menembus ke dalam pagoda abadi. Tanyun memukul lutut kiri Sun Chen dengan satu kaki. Lalu dia berkata, "Bukankah kamu sangat sombong? Tidakkah kamu ingin menghabisiku?" Rasa sakit Sun Chen sangat menyakitkan, sehingga air mata mengalir. Dia berkata dengan ketakutan, "Tanyun, jangan habisi aku. Tolong, aku benar-benar tidak ingin mati." Tanyun menghancurkan kaki kanan Sun Chen dan berkata, "Apa kamu tidak ingin mati? Ketika kamu membawa seseorang untuk menghabisiku, apakah kamu pernah bertanya padaku, apakah aku ingin mati atau tidak?" Setelah berbicara, Tanyun menggunakan mata Dewa Hongmeng. Karena jiwa abadi Tanyun sekuat orang di ranah hukum abadi tingkat ke-7, ia dapat dengan mudah mengendalikan Sun Chen yang terluka parah saat ini. Tanyun menatap Sun Chen dengan ekspresi datar dan bertanya, "Katakan padaku, tuanmu Miao Jincheng, selain memiliki putra yang menjabat menjadi 1000 abadi, apakah dia memiliki latar belakang lainnya?" Sun Chen berkata dengan jujur, "Ya, dia memilikinya. Tuanku adalah anak angkat dari wakil presiden asosiasi alkemis." Tanyun berkata, "Apa itu asosiasi alkemis dan di mana letaknya?" Sun Chen berkata dengan ekspresi datar, "Asosiasi alkemis dibawahi oleh penguasa kota dan terletak di pusat kota." Tanyun mengurutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa latar belakang Miao Jincheng begitu dalam. Tampaknya Miao Jincheng tidak dapat dihabisi saat ini, agar tidak membuat marah wakil presiden asosiasi alkemis. Tanyun menarik napas dalam-dalam dan bertanya, "Karena ada asosiasi alkemis, apakah ada asosiasi jimat dan formasi?" Sun Chen berkata dengan jujur, "Ya, ada." Tanyun bertanya, "Apakah mereka berada di pusat kota?" Sun Chen menjawab, "Ya, itu benar." Mendengarkan hal itu, mata Tanyun berkedip. Dia berpikir dalam hati, "Jika aku menghabisi Miao Jincheng, maka aku menyinggung wakil presiden asosiasi alkemis. Maka sebelum aku menghabisi Miao Jincheng, aku harus temukan cara bergabung dengan asosiasi lainnya." Memikirkan hal ini, Tanyun menghancurkan kepala Sun Chen dengan telapak tangan. Kemudian, setelah menyingkirkan semua rampasan, dia mengendarai perahu abadi milik Sun Chen dengan kecepatan tinggi. 1,5 hari kemudian, di tengah hari, Cusia yang gelisah merasa lega ketika melihat Tanyun kembali. Cusia berkata, "Bos, apakah mereka telah dipecahkan?" Tanyun berkata, "Ya, semuanya sudah terpecahkan." Cusia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bos, apa ranah mereka semua?" Tanyun berkata, 36 orang berada di ranah hukum abadi tingkat ke-9, 14 di ranah hukum abadi tingkat ke-10. Mendengarkan hal itu, Cusia terkejut dan ada tatapan luar biasa di matanya. Dia tahu bahwa bosnya sangat kuat, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa bosnya begitu kuat. Setelah keterkejutan, Cusia berkata dengan cemas, "Bos, kamu menghabisi begitu banyak bawahan Miao Jincheng. Aku khawatir dia tidak akan tinggal diam." Mata Tanyun berkedip lalu dia berkata, "Jangan khawatir, Miao Jincheng tidak akan mengirim siapapun untuk melakukan sesuatu padaku untuk saat ini." Cusia bertanya, "Mengapa begitu?" Tanyun berkata dengan ringan,
Coba pikirkan, Miao Jingcheng telah mengirim banyak orang kuat, tetapi mereka semua mati. Apa yang akan dia pikirkan? Cusia terdiam beberapa saat dan berkata, "Bos bijaksana, jika aku adalah Miao Jingcheng, aku pasti akan berpikir bahwa bos memiliki latar belakang yang dalam, sehingga dapat mengalahkan banyak musuh kuat. Sebelum dia mengetahui latar belakangmu, dia tidak akan pernah berani melakukan sesuatu." Tan Yun memandang Cusia dengan setuju dan berkata, "Kamu benar, tetapi dia akan menyelidikinya cepat atau lambat. Aku berubah pikiran tentang 32 jenis benih pemurnian yang bertujuan untuk membuat kuali pil. Aku tidak akan membuat kuali pil. Aku secara pribadi akan membuat pagoda abadi untuk berlatih. Adapun kuali pil, aku akan meminjam dari Miao Jingcheng." Mendengarkan hal itu, Cusia tertegun sejenak dan berkata, "Pinjam? Apakah dia akan meminjamkannya?" Tan Yun berkata sambil berpikir, "Ayo pergi ke pavilion Shubo Xiangge dan peras Miao Jingcheng. Setelah kita sampai, ingatlah untuk bekerja sama denganku dan menakut-nakuti Miao Jingcheng." Cusia berseru, "Bos, kamu membuat langkah yang berbahaya." Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Dia mungkin mengirim seseorang untuk mengambil tindakan, tetapi kemungkinan ini sangat kecil. Selain itu, Shubo Xiangge adalah di pusat kota. Jika dia ingin menghabisiku, dia tidak akan berani terang-terangan." 1,5 jam kemudian di pavilion Shubo Xiangge, seorang pria dari pavilion Shubo Xiangge buru-buru berlari ke lantai 12 dan berkata dengan keras, "Manajer Zhang, Tan Yun ada di sini." Ketika pintu terbuka, wajah Sang Hongbi sangat berubah dan berkata, "3 hari yang lalu, Tuan mengirim 50 orang kuat untuk menghabisi Tan Yun. Bagaimana mungkin Tan Yun tidak mati?" Sang Hongbi memikirkan putranya yang dihabisi oleh Tan Yun. Dia menekan kesedihan dan kemarahan di dalam hatinya. Lalu dia bertanya, "Di mana Tan Yun?" Pria itu berkata, "Manajer Sang, Tan Yun sekarang ada di lobi lantai 1. Sang Hongbi berkata dengan wajah pucat, "Panggil semua orang dan temui dia." Setelah pria itu pergi, dia memanggil 20 orang di ranah hukum abadi tingkat ketiga hingga ke-8. Yang membuat Sang Hongbi marah adalah saat ini Tan Yun sedang duduk di kursi dengan menyilangkan kakinya, sementara Cusia sedang menuangkan teh untuk Tan Yun. Tan Yun melirik Sang Hongbi yang memiliki ranah hukum abadi tingkat ke-7. Sang Hongbi berkata, "Bos Tan, apakah kamu tidak takut teh itu akan diracuni?" Tan Yun tertawa kecil. Dia tiba-tiba berdiri, mengangkat tangan kanannya dan menampar Sang Hongbi dengan telapak tangannya. Sang Hongbi mengeluarkan seteguk darah bercampur dengan beberapa gigi yang lepas. Seluruh tubuhnya terlempar 100 kaki jauhnya. Sang Hongbi berdiri dan berkata pada bawahannya, "Kalahkan dia untukku." 20 orang menatap Tan Yun dengan takut-takut. Tidak ada yang berani bertindak gegabah, karena beberapa orang itu menyaksikan adegan di mana Tan Yun menghadapi putra satu-satunya Sang Hongbi malam itu. Sang Hongbi meraung, "Apa yang kalian lakukan?" Salah satu orang berkata dengan gemetar, "Manajer Sang, kami tidak bisa mengalahkannya sama sekali." Pada saat ini, Tan Yun melintas dan muncul di depan Sang Hongbi. Tangan kanannya meraih leher Sang Hongbi, menampar wajah Sang Hongbi dengan tangan kirinya, dan mencibir. "Aku berkata malam itu, jangan mencari masalah denganku lagi. Tetapi 3 hari yang lalu, kamu mengirim 50 orang untuk menghabisiku. Apakah menurutmu aku takut pada tuanmu yang merupakan anak dari wakil presiden asosiasi alkemis?" Mendengarkan kata-kata ini, hati Sang Hongbi bergidik. Mungkinkah Tan Yun memiliki latar belakang yang sangat dalam? Sang Hongbi berkata, "Bos Tan, bicara jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan." Pada saat ini, Cusia berkata dengan nada mendominasi, "Sang Hongbi, jika aku memberitahumu tentang latar belakang bosku, itu akan membuatmu takut sampai mati." Tanpa menunggu Cusia selesai berbicara, Tan Yun berkata, "Latar belakang dan identitasku, jangan katakan ini perintah." Cusia menjawab dengan tergesa-gesa. Sang Hongbi merasa merinding seketika. Tan Yun berkata kepada Cusia melalui transmisi suara, "Aku memintamu untuk bekerja sama dan berpura-pura, tetapi kamu hampir mengatakan yang berlebihan." Cusia tersenyum dan menjawab, "Bos, aku awalnya ingin mengatakan bahwa kamu adalah tunangan penguasa kota. Dengan cara ini, aku akan menakuti Sang Hongbi."
Tan Yun berkata dengan suara dingin, "Jangan lakukan ini, agar tidak membakar dirimu sendiri." Setelah Tan Yun mengirim transmisi suara, dia menatap Sang Hong Bi dengan merendahkan dan berkata dengan ringan, "Putramu ingin menghabisiku, tapi aku malah menghabisinya. Apakah ini salah putramu atau salahku?" Sang Hong Bi menggigil dan berkata, "Menurut peraturan kota, anakku yang bersalah." Tan Yun melemparkan Sang Hong Bi ke tanah. Tan Yun duduk di kursi dan berkata dengan dingin, "Sang Hong Bi, kamu hanya seekor anjing dari Miao Jingcheng. Sekarang di mana Miao Jingcheng?" Sang Hong Bi berkata dengan gelisah, "Bos Tan, tuanku pergi ke Asosia Alkemis 3 hari yang lalu untuk menemui ayah angkatnya, dan dia belum kembali." Tanpa menunggu Sang Hong Bi selesai berbicara, suara tawa terdengar. "Hong Bi, bagaimana orang yang aku kirim ke pavilion Sisu Zentian?" Kemudian Miao Jingcheng yang memiliki perut besar berjalan ke lobi lantai pertama sambil tersenyum. Miao Jingcheng melirik Tan Yun dan Cusia di depannya. Lalu dia menatap Sang Hong Bi dan berkata, "Ada apa ini?" Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Sang Hong Bi berkata dengan cemas, "Tuan, pemuda berjubah ungu itu adalah Tan Yun." Miao Jingcheng berkata tanpa ekspresi, "Katakan padaku apa yang terjadi." Sang Hong Bi berkata dengan suara gemetar, "Tuan, Tan Yun ini memiliki latar belakang yang bagus. Dia sama sekali tidak takut dengan latar belakangmu. Baru saja pengikutnya, Cusia, hampir membocorkan latar belakang Tan Yun. Meskipun dia belum selesai berbicara, bawahan ini tahu bahwa latar belakang Tan Yun bersangkutan dengan penguasa kota." Setelah mendengarkan, tubuh Miao Jingcheng tiba-tiba bergetar. Dia menelan ludahnya dan berkata, "Ternyata seorang tamu terhormat. Bos Tan, silakan duduk." "Bos Tan, aku mengirim bawahanku untuk mengundangmu datang 3 hari yang lalu." Tan Yun memandang Miao Jingcheng dan berkata, "Bos Miao, kamu benar-benar fasih." Tan Yun melangkah maju, menampar wajah Miao Jingcheng dengan tangannya, dan berkata dengan tegas, "Beraninya kamu ingin merebut toko milikku. Kamu juga berani memerintahkan 50 orang untuk menghabisiku. Apakah kamu pikir dengan ayah angkatmu, kamu bisa melakukan sesuatu padaku? Percaya atau tidak, jika aku mengatakan sepatah kata apapun, ayah angkatmu akan dikeluarkan dari Asosiasi Alkemis." Setelah berbicara, Tan Yun meraih Miao Jingcheng dengan satu tangan dan mencibir, "Ayo pergi bawa aku ke Asosiasi Alkemis. Aku curiga dalang dibalik semua ini adalah ayah angkatmu." Sambil berbicara, Tan Yun menarik Miao Jingcheng dan hendak berjalan keluar dari lobi. Pada saat ini, Miao Jingcheng tercengang dan berkata, "Bos Tan, jangan marah. Aku yang menyinggungmu. Masalah ini tidak ada kaitannya dengan ayahku. Jika ayah angkatnya tahu bahwa dia telah menyinggung seseorang dengan latar belakang seperti Tan Yun, ayah angkatnya pasti justru akan menghabisi dirinya. Secara alami, Tan Yun tidak akan membawa Miao Jingcheng ke Asosiasi Alkemis." Tan Yun berpura-pura membawa Miao Jingcheng untuk menakutinya saja. Cusia maju selangkah, menampar wajah Miao Jingcheng dan berkata, "Orang tua, buka matamu. Bosku adalah orang rendah hati. Ketika kamu mengirim putranya Sang Hong Bi, bosku hanya memperingatkan kamu supaya tidak mencari masalah lagi. Tapi bagaimana balasannya? Kamu mengirim 50 orang di ranah hukum abadi tingkat ke-9 dan ke-10. Mendengarkan hal itu, Miao Jingcheng sangat ketakutan, sehingga dia hampir kehilangan akal. Dia ingin berdalih jika 50 orang itu hanya untuk mengundang Tan Yun, tetapi dia berpikir bahwa karena Tan Yun belum mati, dia tidak bisa berdalih. Jika dia berdebat saat ini, itu hanya akan membuat Tan Yun semakin kesal. Miao Jingcheng sekarang semakin takut dan tubuhnya yang gemuk semakin gemetar. Dia berkata, "Bos Tan, aku tahu aku salah. Tolong jangan beritahu ayah angkatku tentang ini. Jika tidak, ayah angkatku tidak akan memaafkan diriku. Bos Tan, selama kamu memaafkanku kali ini, aku tidak akan pernah berani menentangmu di masa depan." Sebelum Miao Jingcheng selesai berbicara, Tan Yun menampar wajahnya lagi. Segera Tan Yun melepaskan pergelangan tangan Miao Jingcheng dan berkata tanpa ragu, "Berlututlah padaku. Kalau tidak, aku Tan Yun punya 100 cara untuk membuatmu dan ayah angkatmu menghilang sepenuhnya dari kota abadi Xuanyuan." Miao Jingcheng memandang Tan Yun. Dia berlutut di depan Tan Yun dan memohon, "Bos Tan, aku benar-benar salah. Katakan apa yang harus aku lakukan lagi."
Tanyun menendang Miao Jingcheng ke tanah dan berkata dengan dingin, "Apakah aku perlu mengajarimu?" Miao Jingcheng memutar matanya dan menatap Sang Hongbi dan berkata dengan tegas, "Mengapa kamu masih berdiri di sana? Berikan bostan batu abadi." Sang Hongbi bertanya dengan hati-hati, "Tuan, berapa banyak yang harus diberikan?" Miao Jingcheng berkata, 5 juta batu abadi tingkat rendah." Tepat setelah Miao Jingcheng selesai berbicara, Tanyun mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, "Apa? Hanya segitu?" Miao Jingcheng buru-buru mengubah kata-katanya, 10 juta. Tanyun mengangguk dan berkata, "Tapi 10 juta ini bukan batu abadi tingkat rendah. Aku ingin batu tingkat menengah." Miao Jingcheng berkata, "Baiklah, batu abadi tingkat menengah." Sang Hongbi berkata dengan ragu-ragu, "Subao Xiange tidak memiliki begitu banyak batu abadi tingkat menengah." Miao Jingcheng berkata, "Bagaimana ini mungkin?" Sang Hongbi berkata, "Tuan, kamu lupa, kita sudah membeli banyak pil hukum." Setelah mendengarkan, Miao Jingcheng ingat bahwa dia sedang menimbun pil hukum. Miao Jingcheng menatap wajah Tanyun yang muram, lalu buru-buru bertanya pada Sang Hongbi, "Lalu berapa banyak batu abadi tingkat menengah yang masih kita miliki?" Sang Hongbi berkata dengan ekspresi tulus, "Tuan, jika kamu mengubah batu abadi tingkat rendah menjadi batu abadi tingkat menengah, akan ada 6,5 juta. Mendengarkan hal itu, Tanyun sangat bersemangat, tetapi tetap menunjukkan sikap acuh tak acuh. Tanyun mengangguk dan berkata, "Miao Jingcheng, karena kamu sudah berlutut, aku hanya akan meminta 5 juta." Miao Jingcheng tidak pernah berpikir bahwa Tanyun mau mengurangi jumlahnya. Pada saat yang sama, Miao Jingcheng mendengar dari nada Tanyun bahwa selama Tanyun menerima batu abadi, keluhan antara dirinya dan pavilion Sisu Zentian akan berakhir. Tanyun berbicara lagi, "Berapa banyak kuali pil yang dijual oleh Subao Xiange?" Miao Jingcheng tercengang dan berkata, "Bos Tan, tidak banyak orang di kota bagian luar yang dapat membuat pil. Percuma jika kamu menginginkan kuali pil." Tanyun berkata, "Bukankah kamu memiliki 2 cabang toko Subao Xiange? Beri aku batu abadi terlebih dahulu." Setelah itu, Tanyun duduk di kursi giok. Miao Jingcheng memerintahkan Sang Hongbi untuk mengambil batu abadi dari toko utama Subao Xiange dan 2 cabang lainnya. 1 jam kemudian, Sang Hongbi menyerahkan 2 cincin abadi ke tangan Tanyun dengan hormat. Tanyun melepaskan kesadaran abadinya ke dalam cincin. Setelah menghitung, cincin pertama berisi 3 juta batu abadi tingkat menengah. Cincin kedua berisi 2 juta batu abadi tingkat menengah. Ketika Tanyun menerima batu abadi dengan kepuasan, Miao Jingcheng merasa sakit. Dalam 1 jam berikutnya, Tanyun mengikuti Miao Jingcheng dan menjara semua kuali pil milik pavilion Subao Xiange. Setelah itu, Tanyun menepuk wajah Miao Jingcheng dan berkata, "Jauhi diriku di masa depan dan jangan berani bertindak liar di depanku. Apakah kamu mendengar dengan jelas?" Miao Jingcheng berkata, "Aku mendengar dengan jelas." Setelah itu, Tanyun membawa Cusia dan pergi. Di lantai 12 pavilion Subao Xiange, Miao Jingcheng memikirkan 5 juta batu abadi tingkat menengah yang dirampas oleh Tanyun, serta 5.000 kuali pil miliknya. Miao Jingcheng sangat marah. Dia gemetar dengan 3 suap darah berturut-turut. Sang Hongbi buru-buru mendukung Miao Jingcheng dan menghibur. "Tuan, jangan terlalu marah. Ketika pil hukum di pasaran sudah habis, kita akan menjual pil hukum tingkat rendah dan menengah. Pada saat itu, kami pasti akan menghasilkan banyak uang." Mendengarkan hal itu, Miao Jingcheng merasa lebih baik. Setelah itu, Miao Jingcheng berkata, "Manajer Zhang, menurutmu apakah pendukung di belakang Tanyun adalah penguasa kota?" Sang Hongbi mengangguk dan berkata, "Ya." Miao Jingcheng mencoba yang terbaik untuk menenangkan amarah di hatinya dan berkata dengan suara rendah, "Jika latar belakang Tanyun begitu kuat, mengapa dia tidak membuka toko di pusat kota, tetapi pergi ke kota bagian luar?" Miao Jingcheng menjadi semakin bingung. Sang Hongbi mengerutkan kening dan berkata, "Tuan, mungkinkah Tanyun mencoba menakuti kita?" Miao Jingcheng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika Tanyun tidak memiliki latar belakang, mengapa 50 orang yang aku kirim telah mati?
Bagaimanapun, Tanyun hanya di ranah hukum abadi tingkat pertama. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan pernah bisa menghabisi 50 orang itu. Pasti ada pria kuat yang diam-diam melindunginya. Ya, jangan khawatirkan tentang hal ini. Aku akan mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Jika aku tahu dia tidak memiliki latar belakang, aku harus menggali matanya, memotong lidahnya dan kemudian menghancurkan tubuhnya menjadi 10.000 keping. Setelah itu, Miao Jingcheng segera meninggalkan Subo Xiange, siap untuk kembali ke rumah Miao dan membiarkan pelayannya menyelidiki Tanyun. Pada saat yang sama, Tanyun dan Cusia berjalan di pasar dengan semangat yang menyegarkan. Cusia berkata, "Bos, kamu menakuti Zhang Hongbi dan Miao Jingcheng." Tanyun membuang senyumnya dan berkata dengan ekspresi serius, "Kertas tidak dapat menahan api. Cepat atau lambat, Miao Jingcheng akan tahu bahwa aku tidak memiliki latar belakang. Sebelum itu, kita harus membuat diri kita lebih kuat sesegera mungkin." Setelah Cusia menganggukkan kepalanya, dia berkata, "Bos, sekarang kita memiliki batu abadi. Mengapa kita tidak membeli beberapa pil hukum abadi untuk meningkatkan kekuatan kita?" Tanyun berkata sambil tersenyum, "Kita akan menjual pil hukum tingkat tinggi. Mengapa kita harus membeli pil dari orang lain?" Mendengarkan hal itu, Cusia tertegun sejenak dan berkata, "Bos, terakhir kali aku pikir kamu bercanda ketika mengatakan bahwa bisa membuat pil hukum tingkat tinggi. Apakah kamu benar-benar tahu cara membuatnya?" Tanyun berkata, "Jangan banyak bicara. Ayo pergi beli beberapa kuali pil." Cusia berkata, "Kita sudah memiliki 5.000 kuali pil. Mengapa kita masih ingin membeli lagi?" Tanyun berkata, "Berhenti bicara omong kosong. Aku membeli kuali pil karena aku masih butuh. Aku akan membeli 5.000 kuali pil lagi." Setelah mendengarkan, Cusia menggaruk kepalanya dan berkata, "Bos, apakah kamu berencana mengumpulkan 10.000 kuali pil?" Tanyun berkata sambil tersenyum, "Ya, itu benar. Aku ingin mengendalikan 10.000 kuali secara bersamaan dan membuat pil hukum tingkat tinggi." Mendengarkan hal itu, Cusia memutar matanya dan berhenti berbicara. Dalam hatinya, dia tidak percaya bahwa Tanyun dapat mengendalikan 10.000 kuali pil. Dalam setengah hari kemudian, Tanyun membawa Cusia dan membeli 5.000 kuali pil dengan peringkat yang berbeda. Harga setiap kuali pil tingkat rendah adalah 10.000 batu abadi tingkat rendah, tingkat menengah 30.000 batu abadi tingkat rendah, tingkat atas harganya 50.000, dan tingkat tinggi harganya 100.000. Tanyun menghabiskan 3,5 juta batu abadi tingkat menengah untuk membeli 5.000 kuali pil itu. Sekarang Tanyun memiliki 1,5 juta batu abadi tingkat menengah. Tanyun yakin bahwa dengan 1,5 juta batu abadi tingkat menengah ini, dia cukup untuk membayar batu pemurnian dan ramuan. Setelah itu, Tanyun dan Cusia kembali ke pavilion Shishu Zentian. Tanyun memberikan cincin abadi yang berisi 1,5 juta kepada Cusia dan menasihati, "Aku akan berlatih. Kamu bertanggung jawab untuk membayar batu pemurnian dan ramuan jika barangnya sudah sampai. Jika bahan-bahan yang langka sudah datang, kamu dapat memanggil diriku. Kamu juga dapat merekrut beberapa orang untuk membantumu." Cusia tersenyum dan berkata, "Bagus, bos, kamu bisa berlatih dengan tenang. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain. Jika ada sesuatu yang tidak bisa aku selesaikan, maka aku akan memanggilmu lagi." Tanyun tersenyum puas dan memasuki pagoda abadi. Efisiensi kerja Cusia sangat cepat. Hanya butuh setengah hari untuk memperkerjakan 2 gadis. Keduanya masih bersaudara. Mereka berada di ranah hukum abadi tingkat ketiga. Waktu berlalu, 90 tahun telah berlalu di dalam pagoda abadi. Jika di dunia luar, itu baru 1,5 bulan. Selama 1,5 bulan ini, ada orang satu demi satu mengirim ramuan dan batu pemurnian. Cusia dan 2 gadis memisah-misahkan semua bahan. Untuk penyimpanan ramuan, Cusia pergi membeli banyak peralatan. Pada saat ini,
Tan Yun yang sedang duduk bersila di dalam pagoda lantai pertama. Dia tiba-tiba membuka matanya, mengungkapkan kegembiraan yang tak terkendali di matanya, karena dia merasa bahwa 11 pedang Dewa Hongmeng yang tergantung di dalam pikirannya bergetar sedikit demi sedikit. Ini seperti tanda roh pedang akan bangun. Pada saat yang sama di Miao Mansion, seorang lelaki tua berambut putih di ranah hukum abadi tingkat ke-8 turun dari langit dan terbang di luar Miao Mansion. Kedua penjaga Miao Mansion memberi hormat pada orang itu. Orang tua itu tidak lain adalah pelayan rumah tangga Miao Mansion yang bernama Yuan Zheng. Yuan Zheng mengangguk dan bertanya, "Apakah Tuan ada di sini?" Salah satu penjaga berkata dengan hormat, "Ya, Tuan berada di sini." Yuan Zheng memasuki Miao Mansion. Dia langsung pergi ke lantai 2 dan datang ke kamar Miao Jingcheng. Dia membungkuk dan berkata, "Tuan, bawahan sudah menyelidiki Tan Yun." Miao Jingcheng tiba-tiba bangkit dari kursi giok. Yuan Zheng membungkuk sedikit dan berkata, "Tan Yun dan penguasa kota seharusnya tidak memiliki hubungan." Miao Jingcheng melompat dan berkata dengan marah, "Tan Yun, dia mempermainkan diriku." Pada saat ini Miao Jingcheng memikirkan 5 juta abadi tingkat menengah yang diperas Tan Yun, serta dirinya ditampar oleh Tan Yun dan Chu Xia. Yuan Zheng berkata, "Meskipun Tan Yun tidak ada hubungannya dengan penguasa kota, tetapi dia memiliki hubungan dengan Jenderal Xuan Yuan." Miao Jingcheng sangat ketakutan, lalu dia berkata, "Katakan apa yang terjadi." Yuan Zheng berkata dengan jujur, "Tuan, lebih dari 3 bulan yang lalu, Tan Yun membawa Chu Xia ke kota. Jenderal Xuan Yuan tidak mengizinkan mereka. Tetapi setelah Tan Yun mengalahkan 100 prajurit dengan cepat, Jenderal Xuan Yuan sangat mengagumi Tan Yun dan ingin Tan Yun bergabung dengan militer. Tetapi Tan Yun berkata bahwa dia tidak tertarik pada pertempuran. Dia hanya ingin berbisnis. Kemudian Jenderal Xuan Yuan menyetujui Tan Yun masuk ke kota." Mendengarkan hal itu, Miao Jingcheng berkata, "Dia mengatakan bahwa dia tidak tertarik pada pertempuran, tetapi mengapa dia mengambisi banyak orang-orangku? Tan Yun, kamu sangat berani sehingga kamu berani mempermainkan diriku atas nama penguasa kota. Tan Yun, aku ingin kamu mati." Pada saat ini, Yuan Zheng berkata dengan cemas, "Tuan, meskipun Tan Yun tidak ada hubungannya dengan penguasa kota, tetapi bawahan ini mendengar bahwa Jenderal Xuan Yuan memuji Tan Yun. Jika kita menghabisi Tan Yun, kita pasti akan mendapatkan masalah dari Jenderal Xuan Yuan." Setelah mengatakan ini, mata Yuan Zheng menunjukkan sinar kecemerlangan dan berkata, "Tuan, bawahan ini memiliki strategi yang baik dan buruk menghadapi Tan Yun." Miao Jingcheng tampak penuh harap. "Bicaralah," Yuan Zheng berkata sambil mencibir. "Aku mendengar bahwa Tuan Muda sekarang berada di pasukan pusat kota. Kita dapat memanggil Tuan Muda kembali dengan alasan bahwa kamu sakit parah. Kemudian menggunakan kemampuan Tuan Muda di ranah hukum abadi tingkat ke-12 untuk menghabisi Tan Yun." Miao Jingcheng mengangguk dan berkata, "Apa strategi buruknya?" Yuan Zheng berkata dengan muram, "Tuan Muda kedua dan ketiga dari keluarga Xiaohu dihabisi oleh Tan Yun. Bawahan ini akan pergi ke Xiaohu Mansion dan berbicara dengan kepala pelayan mereka. Kita akan membahas melawan Tan Yun bersama." Miao Jingcheng berkata, "Kepala keluarga Xiaohu dan Tuan Muda tertuanya masih lama untuk kembali ke sini. Sementara aku tidak sabar menunggu Tan Yun mati." Setelah mendengarkan, Yuan Zheng berkata sambil berpikir, bawahan masih memiliki 2 strategi lainnya. Miao Jingcheng tampak tidak sabar. Yuan Zheng berkata lagi, "Tuan, Tan Yun ini tidak menghormati ayah angkatmu. Kamu bisa meminta ayah angkatmu mengirim seseorang untuk menghabisinya. Selain itu, Tan Yun juga telah berani menggunakan nama penguasa kota untuk menipu. Tuan hanya perlu mencari cara sampai penguasa kota mendengar masalah ini." Setelah mendengarkan, Miao Jingcheng memandang Yuan Zheng dan berkata, "Baiklah, 4 strategimu memang semuanya bagus. Hanya saja, jangan sampai penguasa kota tahu. Bagaimanapun, kami membuat kesalahan terlebih dahulu. Aku juga tidak akan membiarkan ayah angkatku tahu tentang masalah ini. Jika aku tidak bisa menyelesaikan masalah sepele ini, ayah angkat pasti akan kecewa padaku." Yuan Zheng mengangguk dan berkata, "Tuan memang benar." Miao Jingcheng mencibir, "Tan Yun, oh Tan Yun, kamu pasti tidak pernah berpikir bahwa lelaki tua ini akan mengetahui identitasmu begitu cepat. Sudah kubilang, lelaki tua ini punya banyak cara untuk menghabisimu." Yuan Zheng bertanya,
Tuan, apakah akan menggunakan cara berpura-pura bahwa kamu sedang sakit serius sehingga Tuan muda pulang untuk menyelesaikan Tanyun? Miao Jingcheng menarik napas dalam-dalam dan berkata, hanya dengan cara itu kita bisa menyingkirkan Tanyun sesegera mungkin. Pelayan rumah tangga, kamu segera pergi ke barak kota dan beritahu Tuan muda tentang penyakit seriusku. Aku yakin mereka akan mengizinkan anakku pulang. 20 hari kemudian, di pusat kota Xuanyuan, di dalam tenda militer yang megah, seorang jenderal yang mengenakan baju besi hitam legam berdiri. Dapat dilihat dari armor Jenderal Parubaya bahwa orang ini adalah Mayor Jenderal. Namanya adalah Duan Tiande. Pada saat ini, seorang pria setengah baya gemuk di tenda militer yang agak mirip dengan Miao Jingcheng yaitu Miao Wei. Duan Tiande memandang Miao Wei dan berkata, karena ayahmu sakit parah dan tidak mampu berbaring di tempat tidur, maka Mayor Jenderal ini setuju supaya kamu pulang. Miao Wei berkata, terima kasih Mayor Jenderal. Duan Tiande berkata, kamu cepat pulang untuk mengunjungi kerabatmu. Dalam 2 bulan, kami akan memulai ekspedisi. Ketika kamu kembali dari mengunjungi kerabat, kamu akan pergi ke medan perang dengan Mayor Jenderal ini. Setelah Miao Wei menjawab, dia melangkah keluar dari tenda militer dan pergi bersama Yuan Zheng. Di dalam tenda militer, Duan Tiande memandang kepergian Miao Wei dan bergumam, anak ini memiliki bakat yang langka. Aku menyukainya. Setelah meninggalkan barak, Yuan Zheng memandang Miao Wei yang sedang terburu-buru dan berkata, Tuan muda, jangan khawatir. Tuan baik-baik saja. Miao Wei berkata dengan suara bingung, ayahku baik-baik saja. Jadi mengapa kamu mengatakan dia sakit parah? Yuan Zheng memberitahu Miao Wei apa yang terjadi antara Tanyun dan Miao Jingcheng. Setelah Miao Wei mendengarkan, dia menggertakkan gigi dan berkata, beraninya Tanyun melakukan hal itu pada keluargaku. Jangan khawatir, aku akan kembali sekarang dan membiarkan dia mengembalikan 2 kali lipat batu abadi yang telah dirampas. Kemudian aku akan menghabisinya. Dalam sekejap mata, 20 hari lagi telah berlalu. Miao Jingcheng memandang Miao Wei yang sedang mengenakan jubah dan menasihati. Nak, kamu harus menghabisi Tanyun, tetapi juga harus menjaga keselamatan. Miao Wei mencibir dan berkata, ayah yakinlah, dengan kekuatanku ini, aku mampu menghabisi Tanyun dengan mudah. Kamu tunggu saja kabar baik dari anakmu ini. Setelah itu, Miao Wei menghilang. 1 jam kemudian di kota bagian luar di pavilion Sisui Zentian, Tanyun yang sedang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya. Tubuhnya dipenuhi dengan aura ranah hukum abadi tingkat kedua. Tanyun telah mengasingkan diri di dalam pagoda abadi selama lebih dari 200 tahun. Pada saat yang sama, apa yang membuatnya bahagia adalah bahwa roh pedang miliknya telah bangun. Tanyun tersenyum senang dan berkata, Jinni dan kalian semua keluarlah. Detik berikutnya, 11 pedang Dewa Hongmeng keluar dari pikiran Tanyun dan melayang. Seberkas cahaya keemasan terbang keluar dari pedang Dewa Hongmeng Jinni dan berubah menjadi seorang gadis yang menakjubkan. Gadis yang sangat cantik menatap Tanyun dengan penuh tangisan. Gadis itu mengepalkan tangan kanannya dengan erat. Dia berlutut ke arah Tanyun dan tersedak. Jinni memberi hormat pada Tuan. Segera, 4 gadis muda yang sama cantiknya terbang keluar dari pedang Dewa Hongmeng beratribut kayu, air, api, dan tanah. Gadis dengan rok hijau menggenggam tangan kanannya, berlutut ke arah Tanyun dan menangis. Lalu dia berkata, bawahan Mushin memberi hormat pada Tuan. Gadis berbaju biru juga berlutut dan berkata, bawahan Qingyi memberi hormat pada Tuan. Gadis dengan gaun merah berlutut dan berkata, bawahan Wowu memberi hormat pada Tuan. Seorang gadis dengan gaun coklat berkata, bawahan Xianchen memberi hormat pada Tuan. Kami sangat merindukanmu. Tanyun mengangguk berat, ada air mata samar di matanya. Pada saat ini, di dalam pedang Dewa Hongmeng atribut angin, seorang gadis transparan seperti angin melangkah keluar, berlutut dan berkata, bawahan Feng Xiang memberi hormat pada Tuan. Pada saat ini juga, suara kasar datang dari pedang Dewa Hongmeng beratribut guntur. Bawahan Lei Zhen memberi hormat pada Tuan. Seorang gadis keluar dari pedang Dewa Hongmeng beratribut waktu dan berkata, bawahan memberi hormat pada Tuan. Seorang pemuda keluar dari pedang Dewa Hongmeng beratribut kematian dan berkata, bawahan memberi hormat pada Tuan. Nggak tahu nih namanya siapa ya.
seorang gadis keluar dari pedang Dewa Hongmeng beratribut ruang dan waktu. Lalu dia berkata, Wu Hen memberi hormat pada Tuan. Pada saat ini, di dalam pedang Dewa Hongmeng beratribut cahaya. Seorang gadis meneteskan air mata dan berkata, aku sangat senang melihat Tuan kembali. Tanyun memandangi 9 gadis dan 2 pria yang berlutut di depannya. Dia menangis dan berkata, apakah kalian tahu, Tuan sangat merindukan kalian. Jinny berkata, Tuan, Jinny sering memikirkan Xingtian Supreme dan Xian Supreme yang telah mengutukmu. Aku ingin meminum darah mereka. Roh pedang lainnya juga merasa marah saat ini. Tanyun berkata, jangan khawatir, di masa lalu aku membawa kalian untuk mengguncang dunia. Jadi sekarang Tuan juga bisa melakukannya lagi. Kita sekarang telah mencapai alam abadi Hongmeng ke-9. Tuan akan mencapai ranah Kaisar Abadi sesegera mungkin, kemudian terbang ke alam Dewa Hongmeng untuk membalas dendam. Kita tidak hanya ingin mengambil kembali semua yang hilang, tetapi juga menghancurkan alam Dewa Xingtian dan alam Dewa Xi Yuan. Cepat kalian bangunlah. Jinny dan yang lainnya berdiri. Setelah itu Tanyun menceritakan pada mereka tentang mantan istrinya yang saat ini menjadi Shen Shubing. Tentu saja, Tanyun menceritakan kera iblis memiliki warisan Dewa Naga Iblis. Singa Naga Emas memiliki warisan Dewa Naga Emas. Toba Yinging adalah reinkarnasi dari Dewa Ras Surgawi dan memberitahu 6 istri Tanyun lainnya. Para roh pedang sangat senang mendengarkan perkataan Tanyun. Setelah itu, Tanyun dan semua roh pedang mengobrol dengan gembira sejenak karena roh pedang tidak bisa meninggalkan pedang Dewa Hongmeng untuk waktu yang lama, sehingga roh pedang harus masuk kembali ke dalam pedang. Tanyun memandangi 11 pedang Dewa Hongmeng yang sedang melayang di depannya. Lalu dia berkata, sekarang Jinny dan yang lainnya sudah bangun. Jika aku membuat formasi pedang, maka kekuatanku akan melonjak pesat. Bahkan musuh di ranah hukum abadi tingkat ke-12 akan bisa aku habisi jika aku menggunakan teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng saat di dalam formasi. Bahkan musuh di ranah pemurnian abadi tingkat pertama bisa aku habisi. Tidak ada keraguan bahwa Tanyun seseorang yang menentang langit. Kita harus tahu bahwa apakah itu seorang kultivator alam fana atau seorang abadi. Ketika tingkat kultivasi menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi, kekuatan tantangan lompatan akan menjadi lebih rendah. Tetapi tidak dengan Tanyun. Semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin kuat kemampuannya untuk menantang. Ketika dia berada di benua Huangfu di alam fana, kemampuan Tanyun untuk melompati tantangan tidak pernah melebihi 8 tingkatan. Tetapi sekarang dia dapat menantang 10 tingkat yang lebih tinggi darinya. Tanyun yakin ketika dia memasuki ranah hukum abadi tingkat keempat, dia akan mengolah tubuh tanah Hongmeng tahap awal ke tahap kecil tingkat ke-11. Memikirkan hal ini, Tanyun tidak langsung berkultivasi, tetapi melepaskan kesadaran abadinya yang sebanding dengan ranah hukum abadi tingkat ke-9. Melalui pengamatan, Tanyun menemukan bahwa kera iblis, singa naga emas, Moer, raja beruang naga, dan 7 raja monster lainnya sekarang semuanya telah menjadi monster abadi pertama periode awal. Monster abadi tingkat pertama hingga ketiga disebut periode awal. Tingkat keempat hingga keenam disebut periode pertumbuhan. Tingkat ke-7 hingga ke-9 adalah periode dewasa. Tingkat ke-10, ke-11, dan ke-12 adalah periode kesengsaraan. Oke guys, untuk tingkatan monster aku belum nyatet ya ke deskripsi karena mungkin masih bisa berganti ya. Taulah guys, yang bahasa Inggris ini memang kayak kacau ya dalam apa ya kosakatanya. Yang aku cari sekarang yang langsung bahasa Cina tuh sulit guys. Ya begitulah ya. Jadi nanti kalau udah fix aku tulis di deskripsi ya. Oke, sebelum video berakhir Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.